ditanyakan? Ada teman-teman dari petisi 100 menyampaikan kepada Pak Mahfud solusi tepat untuk mencegah kecurangan itu adalah memakzulkan Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai presiden. Karena pendapat publik mengatakan kecurangan atau dugaan kecurangan telah dilakukan oleh keterlibatan pengaruh presiden di lingkaran kekuasaan dengan keluarga inti. Fakta yang tersedia misalnya rontoknya Mahkamah Konstitusi telah berimbas mengakibatkan psikologi politik yang dapat melegalkan faktor-faktor keterlibatan oknum aparat di level bawah untuk melakukan kecurangan. Tetapi hal yang menjadi fokus, kami senang Pak Mahfud mendeklarasikan satu sikap moral politik di tengah-tengah lembaga negara yang hampir hari ini berada di bawah bayang-bayang pengaruh kekuasaan yang seolah-olah tidak bersikap kritis. Nah, Pak Mahfud datang membuka pintu ini dan saya berharap ada gelombang dari rakyat. Dan kadang kala orang itu memutar balik hal-hal yang sudah jelas bahwa itu tidak mungkin. Tidak mungkin gitu. Kadang-kala itu lalu diviralkan. Lalu ada yang bilang Pak Mahfud itu berjalan dari kantor ke kantor untuk bicara pemakzulan. Di mana? Sejak dulu saya menolak pemakzulan. Kita harus sportif, demokrasi ayo, konstitusi. Apakah ada kehangatan yang semakin hilang ketika ada petisi berapa orang itu datang kemudian isu pemakzulan muncul dan padahal mereka yang datang dan Anda harus menerima tapi kemudian mereka mengatakan ini direstui oleh Prof Mahfud katanya. Nggak ada itu direstui. Yang begini loh, mereka ini dipimpin oleh Faisal Assegaf. Kontak saya, Bang, saya mau ketemu dengan Abang. Urusan apa? Ini pemilu. Untuk apa kan pemilu KPU, tapi abang punya des pemilu, satgas pemilu kata dia, saya sebut des. Nah mereka datang kan harus saya terima sebagai Menko Polhukam. Tiba-tiba mereka usulnya dua, satu pemilu harus tanpa Jokowi. Mereka katakan tegas begitu. Iya, pemilu harus tanpa Jokowi dan Jokowi harus dimakzulkan. Gitu. Harus dimakzulkan kata mereka. Iya, sebelum pemilu harus dimakzulkan katanya. Itu di rapat atau press conference? Pertemuan tertutup. Pertemuan itu, ya. Iya, pertemuan tertutup. Terus saya bilang pemilu ini udah curang dan sebagainya. Gini saya bilang, Kemenko Polhukam itu bukan penyelenggara pemilu. Kemenko Polhukam kan disuruh bertindak harus Menko Polhukam. Saya bilang enggak boleh, Kemenko Polhukam itu bukan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Lapor ke sana, jangan ke sini. Jadi Menko Polhukam itu, kenapa kan Menko Polhukam? Loh, enggak bisa. Dulu kan Anda sendiri yang berjuang agar pemerintah tidak boleh ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu. Sesudah begini Anda minta saya melanggar konstitusi, saya bilang. Yang kedua, urusan pemakzulan itu kan sudah Anda suarakan lama. Sudah enggak ditanggapi oleh orang, sudah ke DPR. Kok mau minta ke sini? Enggak bisa dong, enggak bakal jadi itu pemakzulan. Nah itu yang saya katakan, tidak lebih dari itu. Dan namanya si Faisal Assegaf itu kan kemudian membuat insinuasi sendiri. Tapi waktu itu saya punya saksi bahwa ada Sukri Fadoli, orang baik itu, jujur. Ada Ledjen Soeharto, ada Batubara, Marwan Batubara. Dia tahu bahwa saya tidak pernah merestui itu. Saya katakan itu tidak mungkin, itu salah saya bilang. Dan ada Rahmat Sarita tuh nekam, mungkin dia kan agak usil juga biasanya. Dia mungkin mau memotong yang bisa dipotong untuk nggak ada yang bisa dipotong. Tapi di Faisal Assegaf bilang direstui, kapan merestui? Saya bilang nggak mungkin. Kalau nggak percaya tanya sama yang 3 orang yang jujur yang saya kenal baik itu, Soeharto, Marwan Batubara, dan Sukri Fadoli. Saya bilang nggak bisa begitu. Repot sekali jadi pejabat sekarang ya kita kalau tidak punya bukti-bukti, kita tidak merekam, tidak ada yang merekam. Repot kita ya, bisa diputar balik ya. Bisa diputar balik. Dan kadang kala orang itu memutar balik hal-hal yang sudah jelas bahwa itu tidak mungkin. Tidak mungkin gitu. Kadang-kala itu lalu diviralkan.
Lalu ada yang bilang Pak Mahfud itu berjalan dari kantor ke kantor untuk bicara pemakzulan. Di mana? Sejak dulu saya menolak pemakzulan. Kita harus sportif. Demokrasi ayo. Konstitusinya seperti apa? Kenapa Pak Mahfud menolak pemakzulan? Apakah ada latar belakang cerita pada waktu Pak Mahfud menyaksikan bagaimana Gus Dur mengalami dilema itu? Iya. Ya. Iya, jadi waktu Gus Dur dimakzulkan itu kan aturannya ndak ada. Ya. Aturannya hanya TAP MPR nomor 3 tahun 76. Oh, oke. Tahun 78. Orde yang baru. isinya itu kalau seorang presiden dituduh didakwa melakukan pelanggaran serius di memorandum. Ya. 1, 2, 3 jatuh. Tidak bisa membela diri lah. Nah, Gus Dur kok begitu? Lalu dibuat di Undang-Undang Dasar sesudah Gus Dur jatuh dimasukkan pasal untuk menjatuhkan presiden. Alasannya hanya ada 5. Korupsi, pengkhianatan, penyuapan, kejahatan berat, dan melanggar etika lah, melanggar kepatutan. Untuk memakzulkan presiden kan gitu kalau kaitannya dengan pelanggaran hukum. Nah, syaratnya tidak mudah. Itu didakwa, diimpeach oleh sepertiga anggota DPR. Kalau sepertiga setuju tanda tangan, harus sidang dihadiri oleh 2/3. Kalau 2/3 setuju dari yang 2/3 itu, presiden bisa dinyatakan harus dimakzulkan tapi dibawa lagi ke MK. Rumit, Iya, rumit sekali. rumit, Ya. dipersulit begitu. MK bilang iya, kembalikan DPR sidang lagi apa? Jadi enggak nih dimakzulkan. Kalau jadi bawa ke MPR. Forumnya 3/4. Pak, 3/4 anggota DPR harus disetujui oleh 2/3. Kan sulit banget, saya bilang nggak mungkin kamu kok pemilu tanpa Jokowi, saya bilang. Dan dalam situasi sekarang agaknya tidak mungkin menjatuhkan Pak Jokowi karena lebih dari separuh itu ada di koalisinya Pak Jokowi. Bagaimana mau mencapai 2/3 untuk hadir? Kalau mencari 1/3 untuk usul mungkin bisa. Tapi kalau sudah 2/3 nih sudah di Pak Jokowi nggak akan masuk ke pleno. Ya, ya. Nggak akan masuk ke sidang Kalau pleno. begitu bagaimana waktu itu Gus Dur kok kayaknya mudah sekali dilengsarkan? Karena waktu itu undang-undang dasarnya beda. Ya. Waktu itu undang-undang dasar yang lama, Ya. penjatuhan Gus Dur itu memakai TAP MPR nomor 3 Tahun 76 itu. tahun 78. Oh, 78. Nah, itu dipakai untuk menjatuhkan Gus Dur tahun 2001. Tahun 2002 diubahlah, dimasukkan cara memakzulkan presiden tidak boleh seperti memakzulkan Bung Karno, tidak boleh seperti memakzulkan Gus Dur dan lain-lain, harus diperketat agar presiden tidak mudah dijatuhkan. Sekarang begini, kuasai aja lebih dari 1/3 anggota DPR udah tidak akan pernah Iya. makzul. Dan kemudian Anda mengatakan kalau urusan kecurangan pemilu ke Bawaslu atau KPU, tetapi kalau pemakzulan ke DPR. Iya, DPR, ke DPR, MK, lalu DPR lagi, MPR terakhir. Iya, baik. Sehingga kemudian isu pemakzulan pun kemudian ya akhirnya berhenti di tempat. Iya Pak, enggak masuk akal masuk meskipun mungkin layak, Ya. tapi enggak bisa itu secara konstitusional. Ya.